Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adipa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem informasi geografis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau disebut juga dengan geografis informasi sistem merupakan sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis. Teknologi sistem informasi geografis dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Misalnya, SIG bisa membantu perencanaan untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam. Atau SIG dapat digunakan untuk mencari lahan basah, disebut juga dengan wetlands, yang membutuhkan perlindungan dari populasi. Nah, di sini ada komponen-komponen GIS atau disebut juga dengan geografi informasi sistem. Nah, di sini ada geografi informasi sistem. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada data, yang keempat ada manusia. Nah, di sini dapat kita jelaskan komponen-komponen yang membangun sebuah sistem informasi geografis. Yang pertama, tadi kita lihat sudah gambarnya, perangkat keras, disebut juga dengan hardware. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi, setara mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. Perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Berikut ini pembagian berdasarkan proses. Yang pertama ada input data, yaitu mouse, integer, scanner. Yang kedua ada olah data, yaitu hard disk, prosesor, RAM, VGA, dan VGA card. Dan yang ketiga ada output data, yaitu plotter, printer, screening. Selanjutnya ada perangkat lunak software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisa, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG adalah alat untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG, Database Management System, atau disebut juga dengan DBMS. Selanjutnya ada alat menganalisa data-data dan alat untuk menampilkan data dan hasil analisa. Dan yang tiga ada data. Data merupakan spasial bereferensi ke ruang dan kebumian yang akan diolah. Pada prinsip terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG, yaitu ada data spasial dan data non-spasial. Data spasial adalah gambaran, yaitu gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya dipresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y.
disebut juga dengan vektor, atau dalam bentuk image, disebut juga dengan raster, yang memiliki nilai tertentu. Di sini juga ada data non-spasial, disebut juga dengan atribut. Adalah data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Dan yang keempat, ada manusia. Entitas sumber daya manusia yang akan mengoperasikan sistem informasi geografis. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis, teknik yang mendesain dan mengelola sistem, sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. Nah, di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. GIS itu biasanya dimanfaatkan sebagai berikut. Nah, di sini ada sumber daya alam yang pertama. Nah, contohnya dalam sumber daya alam ada pertanian, mengelola produksi tanaman. SIG dapat digunakan untuk membantu mengelola sumber daya pertanian dan perkebunan, seperti luas kawasan untuk tanaman, pepohonan, atau saluran air. Dapat menggunakan SIG untuk menetapkan masa panen, mengembangkan sistem rotasi tanam, dan melakukan perhitungan secara tahunan terhadap kerusakan tanah yang terjadi karena perbedaan pembibitan, penanaman, atau teknik yang digunakan dalam masa panen. Nah, di sini ada transportasi, manajemen prasarana transportasi. SIG digunakan untuk mengelola dan menganalisa berbagai informasi dan geografi. Sebagai komponen utamanya, lebih dari 80% dari informasi digunakan untuk mengelola jalan, jalur kereta api, fasilitas pelabuhan sebagai komponen utamanya. SIG juga bisa dimanfaatkan untuk lokasi dari suatu peristiwa atau aset dan keterkaitannya atau kedekatannya antara satu dengan yang lainnya terhadap peristiwa atau aset yang lainnya, di mana hal tersebut merupakan faktor-faktor kritis yang harus diperhatikan untuk memutuskan suatu desain pembangunan atau pemeliharaan. Sekian dari saya untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.